Kenapa ilmu ekonomi diciptakan teman-teman? Karena manusia hidup untuk menentukan pilihan. Kenapa kita harus menentukan pilihan? Karena kita hidup dalam keterbatasan. Yo, it's time. Oke, di sini gue dan Abby akan ngenalin dulu buku yang mau di launch sekarang di sesi ini. Iya. Kita mau kasih beberapa apa ya? Konteks ya dan Konteks. penghargaan juga gitu. Iya. Karena buku ini menurut aku luar biasa dan salah satu bukti bahwa minat baca di Indonesia belum mati. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Next. Prinsipil ekonomi karya Ferry Irwandi ini sudah mencapai beberapa hal yang mau kita sampaikan di sini. Boleh Iya. langsung ke PPT guys? Silakan. Ya, pertama dia sudah menyandang gelar bestseller kurang dari 1 bulan keluar. Tepuk tangan Sebelum dulu. launching ya. Jadi Belum kalau launching. di Indonesia tuh kita sebenarnya nggak ada standar pastinya ya bestseller. Cuman menurut Gramedia dan beberapa Toko publisher, buku publisher besar. ya, publisher yang udah besar punya itu katanya konsensus buku itu. kalau udah 7.000 lebih di bawah 3 bulan ya. Betul. Itu tuh bisa dibilang sebagai bestseller. Ya. Dan Ferry di bawah 1 bulan, Nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, udah 10.000. Udah 10.000. Tepuk tangan dulu. Siapa yang udah punya bukunya? siapa yang udah beli bukunya? Oh udah Wow. ada, udah. Dan udah abis rame. itu kurang dari 2 bulan udah sekarang udah kejual lebih dari 20.000 ya kan Iya, ya. tepuk tangan lagi. Berarti ini bentar lagi akan menyandang gelar mega bestseller juga Mega sebenarnya. bestseller itu berapa tuh kan? Di atas Eh, 30.000 kayaknya. Di atas 30.000 Tapi itu di sebentar bawah lagi sih, 6 karena udah bulan lewat. ya. Di bawah 6 bulan. Karena kalau udah nggak lewat salah. nih 20.000. Jadi ini buku fenomenal dan udah dikontak akhirnya sama orang yang bisa membawa buku itu ke collectionnya Library of Congress di Iya. Amerika Serikat guys. Dan Tepuk makanya tangan mikir juga masuk ya. Ya betul. Jadi Iya. nanti 2 buku ini kalau ada yang di sini mungkin nanti stay di Amerika Di mau baca buku universitasnya ini ada sih sebenarnya listnya. itu bisa baca di Library of Congress aja. Iya benar. Minjem. Tapi kalau minjem mungkin lama ya ngantrinya jadi tetap lebih bagus beli sih. Collectionnya ada di Library of Congress dan ada di 7 universitas di Amerika. Dan mungkin Namanya apa lebih aja? ya, untuk Iya. sekarang didistribusi Untuk sekarang ke ada di 7 dulu. uni, tapi masih dalam perjalanan sih bukunya. Jadi belum Benar. ada sekarang banget. Rada lama ya Ha, perjalanannya. jadi kalau tahun ini ada yang berniat stay di US mau baca di Library of Congress, buku ini akan ada di sana Yes. dua-duanya. Gitu. Sekarang kita mau panggilkan penulisnya ya di sesi Tentu ini. saja. Untuk langsung berbicara tentang buku ini dan mungkin nanti juga ngambil beberapa pertanyaan dari teman-teman. Intinya feel free nanti bisa langsung interaksi sama penulis buku ini. Kita panggil ke atas panggung, boleh bumper in guys silakan. Kita panggil ke atas panggung Ferry Irwandi. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, ini dia. Selamat datang. Penulis buku fenomenal ini nih, penulis buku Prinsipil Ekonomi. Gimana Fer, rasanya bisa menulis sebuah masterpiece di buku pertama? Oh enggak, belum masterpiece ya? Belum, Atau udah belum. ngerasainnya masterpiece? Seneng lah, laku. Nyangka nggak Fer? Nyangka nggak Fer selaku ini? Nyangka nggak ya? By design. By design. Enggak sih sebenarnya nggak expect banyak ya ketika nulis buku ini. Ketika nulis buku ini ada kurang lebih setahun teman-teman. Terus launchingnya itu emang dari niat awalnya, ada gue launching waktu ulang tahun deh gitu kan. Karena ulang tahun kan momen buku pertama gitu. Ternyata pas 16 Desember itu lagi bencana ya di Aceh. Terus mikirnya kan biasanya kayak kemarin tuh makanya mikir kan ada launchingnya, ada apanya, terus ini gimana mikir marketingnya nih, ya udahlah bikin video aja tuh selfie gitu, terus mikirnya ya dapat sepertiga dari makanya mikir aja dalam setahun tuh udah good lah, apalagi bukunya sama sekali nggak menjual kan, namanya Prinsipil Ekonomi, terus ya itu pengantar ilmu ekonomi gitu, jadi kayak ngapain lu beli buku yang lu bisa dapetin gratis di perpustakaan gitu, orang pasti mikirnya kayak gitu di awal.
Dan ya nggak expect banyak, ternyata pas udah tahu, udah bulan kedua ya, ya pas ya hampir 2 Udah bulan. bulan kedua. 2 bulan kurang 1 hari bukunya dirilis, terus dengar udah tembus 20 ribuan lebih. Wow, tahu kayak gitu saya jual lebih mahal gitu. Iya kan cost benefit analysis ya. Ya kita marginal profitnya kan kita berusaha untuk push. Benar. Buku kedua nanti lebih mahal kan, Fer? Oh buku kedua Akan ada kalian buku gak akan kedua mampu kan ya? beli sih. Dia udah bilang. Gue udah percaya kalian nggak gak akan mampu beli dan mungkin menyesal beli gitu. Oh, Karena bakal mungkin ribuan halaman. Terus lu tahu nggak? ensiklopedia Untuk ya dia. iya untuk ini ganjal meja. Buku yang gue pengen sampulnya hardcover, kemarin udah ngomong hardcover. Nanti kita gitu. diskusi lagi tapi royaltinya ya, Fer. Iya. Soalnya ini agak ongkosnya Dan mahal nih bikin bukunya. Dibuat emang untuk gak dibeli. Karena harganya mungkin jadi buku paling mahal. Bi, kenapa kita terbitin ini? Nggak tahu nih. Mulai mikir-mikir lagi nih. Halo warga sipil sekalian, sipil semua kan ya? Ya selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan waktu di launching buku ini. Oke teman-teman, ini apa nih? Di sini ada monitor ya, gue juga nggak tahu fungsinya apa. Ini apa fungsinya, Zep? One Piece adalah anime terkeras. Gue harus ngapain sekarang? Monolog terserah. Apa yang kalian mau dengar? Kalau gue promosiin kenapa harus beli buku ini kayaknya nggak perlu lah ya. Pak Tom Lembong udah bilang nyuruh beli loh, masa kalian nggak beli? Apa yang kalian mau dengar? Ada yang bisa ngomong nggak? Ada yang mau menyuarakan sesuatu gitu? Hah? Apa? Runner boleh standby mic Siap. di belakang. Perkenalkan Bang, nama saya Yuda Situmorang. Oke Yuda. Oke, penasaran sih Bang, why ekonomi padahal banyak involvement Abang itu di politik dan which is something that a lot of people still blind gitu Bang. Oke. Karena basic ilmu formal gue ekonomi dan ekonomi jadi salah satu bidang yang mungkin bukan gue pakar ya, paling gue kuasain gitu. Dan karena gue punya kesempatan itu ada Mbak Masita juga di situ untuk belajar dengan cara paling cepat dulu. Offline kan ini ya, offline. Nah, jadi ini ada saksi hidupnya gitu. Jadi gue punya kerjaan dulu tuh unik 8 bulan. Tiap pidato Ibu Sri Mulyani Indrawati itu harus gue dengerin dari awal sampai akhir. Nah dari situ tuh rasanya wah proses belajar gue jadi cepet nih. Salah satu wanita paling berpengaruh di dunia saat itu, orang yang benar-benar menguasai ekonomi dan itu jadi bahan serapan dari gue. Dan akhirnya gue memutuskan untuk yaudah banyak nih hal yang gue pahami yang mungkin orang gak pahami gitu. Dari situ gue belajar. Nah kenapa gue milih ekonomi? Keputusan pertama adalah selain legitimasi tadi, dasar tadi. Tiba-tiba nih Ferry Irwandi bikin buku soal diet. Kalian lu nggak mau beli dong? Ya nggak sih? Nah ini dasar nih, karena gue nggak mau mengkhianati hal tersebut gitu loh. Nah akhirnya gue milih ekonomi. Kenapa bukan politik? Karena dari awal gue bukan konten kreator politik sebenarnya. Dan seharusnya nggak ada konten kreator politik gitu loh. Karena politik itu kan ada dalam kehidupan dan pilihan kita sehari-hari. Ketika gue menanggapi isu politik pun kalau kalian sadar, setiap konten politik gue, pisau bedahnya selalu gue pakai pendekatan ekonomi. Either itu makro, mikro, manfaat gitu. Jadi misalnya kebijakan ini cost-nya apa sih? Benefitnya apa sih? Risk-nya apa sih? Probabilitasnya apa sih? Jadi untuk itu gue milih untuk nulis buku ekonomi. Dan kedua, gue berpikir secara ekonom gitu. Gue berpikir dalam aspek finansial. Gue ngitung mungkin ada 10 juta mahasiswa gitu ya. Kalau buku ini berhasil dan buku ini bisa jadi pengantar ilmu ekonomi, gue nggak perlu promosi apa-apa dan dia selalu ada tiap saat. Karena dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa ekonomi untuk belajar di awal. Coba gue bikin konspirasi. Kan udah banyak saingannya. Atau gue bikin buku dialog dengan jin, udah ada yang buat. Dan laku. Udah ada saingannya, jadi makanya waktu itu mikirnya ya udahlah gue nulis pengantar ilmu ekonomi aja. Dan setelah waktu menulis, gue dibimbing sama mentor yang luar biasa Pak Khatib Basri, Mas Dede yang sekarang jadi dosen di Harvard University, Menteri Keuangan di tahun 2014. Loh kenapa nggak minta bimbing sama Bu Sri Mulyani? Lagi capek beliau, jangan.
udah jangan diganggu gitu. Ya, sama Pak Khatib Basri dan kita diskusi banyak hal dan di situ juga enlightenment ya, karena gue ngerasa kayak sebelum gue tulis buku ini, gue beli semua buku pengantar ilmu ekonomi yang ada di pasar dan gue ngelihat pattern yang sama gitu loh. Oke, bukan karena bukunya yang salah, tapi how to delivernya gue bilang. Dari bab 1 tuh orang tiba-tiba dikasih tahu permintaan penawaran, kurvanya apa, Y, X, segala macam gitu. Seakan-akan orang udah tahu konsep permintaan apa dan penawaran apa. Dan dibahas dan dituliskan secara tekstual kan. Benar-benar permintaan definisinya ini, penawaran definisinya ini. Nah, masalah definisi aja itu seringkali keliru. Gue tanya ke Pak Khatib, Mas ini kenapa kayak gini ya? Oh, gue dapat insight baru. Dulu literatur ekonomi Indonesia itu diterjemahkan oleh orang yang bukan ekonom. Jadi banyak sekali mismatch di sana. Yang gue contoh di buku ini paling gampang ya, paling gak bisa dijawab juga. Ketika permintaan penawaran, ketika supply and demand didefinisikan dalam bahasa Indonesia itu permintaan dan penawaran. Kenapa ketika kita bicara soal supply chain didefinisikan sebagai rantai pasokan bukan rantai penawaran? Karena konsep supply chain datang setelahnya gitu loh. Orang mulai sadar, oh kalau rantai penawaran susah nih. Nah sekarang definisikan penawaran. Ketika lu bicara soal supply and demand, lu pakai definisi penawaran. Tapi ketika lu pitching, lu dapat definisi penawaran. Ketika lu jual di OLX, di ini, lu juga menggunakan kata penawaran. Nah abstraksinya itu udah kacau dari awal. Makanya di buku ini salah satu hal yang paling gue sorot dan yang paling gue garap habis-habisan justru di bab satunya. Masalah definisi tadi. Dan yang jadi trigger teman-teman ketika gue ngajar di salah satu universitas tinggi, S2 nih ya, S2 dan manajemen gitu. PTN ya, perguruan tinggi negeri bergensi, gue gak sebut nama, ITB, SBM ITB. Lu gue ngejelasin gitu, jadi mata kuliah yang gue ajarin itu public policy kan. Nah kita mau membedah public policy melalui pisau ekonomi. Sekarang Bapak Ibu semua ada yang bisa mendefinisikan ilmu ekonomi itu apa? Dan tidak satupun yang bisa mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Soal angka, soal matematika, soal keuangan, soal hidup, kesejahteraan, enggak. Yang sudah baca bukunya kenapa ilmu ekonomi diciptakan teman-teman? Bukan pilihan karena kita hidup dalam keterbatasan. Nah itu definisi yang sebenarnya paling sakral, paling fundamental dalam ekonomi, orang suka luput gitu. Ya kan? Makanya ilmu ekonomi itu selalu jadi ilmu pilihan. Dan disinilah gue balikin itu ke dasar dengan bahasa yang emang bisa gue jamin dipahami oleh banyak orang. Bahkan oleh Kirana Kalasenja, anak gue yang kelas 4 SD. Nah buat yang udah paham, gue ngerasa orang yang baca buku ini seenggaknya akan memahami atau menambah hal-hal baru yang mereka ketahui. Seenggaknya kalaupun mereka udah tahu semua, mereka akan belajar cara deliver sistem dan konsepnya kepada orang lain. Makanya buku ini diperuntukkan dari mereka yang awam banget sampai yang expert banget gitu. Kayak gini loh, kayak misalnya gue sering banget pakai analogi. Satu-satunya analogi yang gak gue pakai JJK karena jelek banget. Silakan Ebi. Siapa yang setuju JJK jelek banget? Udah. Tapi semuanya gue pakai gitu. Dan pakainya itu based on research gitu loh. Apa sih hal yang paling populer di Indonesia gitu. Hal yang paling sering diomongin gitu. Ya dan gue dapat informasinya dan hasil researchnya adalah sepak bola. Ya kan. Dan bahkan anak-anak, bahkan misalnya orang yang nggak ikut sepak bola, mereka akan bisa cepet into sama analogi seperti itu. Akhirnya sepak bola kita masukin. Film, musik, K-pop, One Piece, Naruto, semua yang gue pahamin populer di Indonesia dan disukai dan bagus itu masuk. Yang nggak populer dan nggak bagus enggak. Contohnya JJK. Jadi lu tahu nggak penemu angka 0 itu kenapa bikin angka 0? Karena dia mau ngeret JJK. Ya itulah. Jadi semua referensi yang emang bisa diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena balik lagi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang diciptakan karena manusia harus menghadapi pilihan dalam hidupnya. Berapa per hari kita mendapat, berapa per hari atau per jam kita harus menentukan pilihan? Ribuan. Bangun tidur kita memilih untuk
goleran atau bangun, cuci muka atau enggak mandi, makan atau enggak makan, pesan kopi atau pesan matcha. Dan itu terjadi tanpa kita tahu itu terjadi gitu loh. Nah bayangin dengan lu belajar ilmu ekonomi, lu enggak akan bisa atau enggak akan gampang untuk di call-in sama orang, tahu di call enggak? Lu tau nggak kayak gimana budaya digital sekarang dan kayak gimana orang benar-benar mikirin, oh cara gue kaya dengan cara seperti ini gitu. Padahal fundamentalnya lu nggak paham nih. Ketika lu nggak paham fundamentalnya, orang dengan berbagai buzzwordnya masuk nih. Nah lu yang sekolah ekonomi, lu yang belajar ekonomi sampai S2, lu pikir bagaimana ini bisa terjadi? Dan akhirnya lu sadar, oh fundamental dari orang tuh nggak kuat gitu loh. Masalah financial planning misalnya, selalu tuh YouTuber, influencer ngomongin financial planning. Kalau lu mau kaya, harus tahu cara mengelola uang dengan tepat gitu. Lah kalau nggak ada yang dikelola gimana? Seakan-akan ada rumus mengelola uang 40, 30, 20. Lah hidup lu cuma cukup untuk 3 kali ke warteg per hari. Jadi kita bikinlah rumahnya ya kan, kita bikinlah mengelola keuangan itu atap investasi itu atapnya, mengelola keuangan itu dindingnya, jam fondasi dasar itu mencari uangnya gitu. Sama anak-anak muda gila-gilaan mau jadi trader. Gue gak bilang orang jadi trader itu salah. Tapi menurut gue kalau usia lu belum 30 tahun dan lu udah jadi full day trader, kapasitas lu sekecil apa gitu. Se-unproduktif apa gitu. Kenapa lu berpikir margin keuntungan 20% per tahun, kalau dengan bekerja atau dengan berdagang lu bisa dapatin 100 atau 200% dengan resiko yang minim. Nah hal-hal ini yang ada di sekitar kita membuat gue akhirnya menginisiasikan untuk menulis buku prinsipil ekonomi. Kenapa namanya prinsipil? Karena dalam bakunya itu kan prinsipial ya. Teman-teman dalam KBBI. Gue tulis prinsipil karena gue dulu punya coffee shop namanya Prinsipil. Dan itu harus tutup karena ekonomi juga. Jadi itu lucu tuh. Jadi coffee shop itu, ada yang pernah ke situ di Rawamangun? Enggak ada ya? Oh ada. Enak gak tempatnya mas? Kopinya? Enggak beli kopi. Main slot ke situ ya? Enggak. Karena gue bangkrut karena itu tuh. Makanya gue benci banget sama judi online. Orang datang ke coffee shop gue, duduk-duduk pesan air putih 2. Karena wifi-nya kita yang paling mahal ya kan. Ya udah main slot aja mereka di situ. Nah itu juga men-trigger gue bikin buku ini ya. Prinsipil ekonomi, prinsipil coffee itu adalah coffee shop yang gue bikin di Rawamangun sama teman-teman gue. Dan sebenarnya tiap hari rame. Karena kopinya enak, tempatnya cozy gitu. Dan ketika kita mau memperpanjang lagi, udah waktunya nih kalau lo bisnis lo pasti tahu lah, pasti paham 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun mungkin lo ada bleeding, terus mulai BEP, mulai margin profit pelan-pelan kan. Nah ini tahun kita mengumpulkan keuntungan besar-besaran nih, udah selesai. Tahun kita mau mengumpulkan keuntungan besar-besaran nih, kita mau perpanjang sewa ternyata dinaikin 5 kali lipat. 5 kali lipat. Yang mana kita gila dan bodoh kalau mau nerusin itu kan. Akhirnya ya udahlah kita cari tempat lain lah. Dan setelah kita putuskan untuk nggak ngelanjutin di situ, dia bikin coffee shop sendiri. Yang punya tempat ini tadi. Loh, kalah kita secara ekonomi. Kita ngitung, oh ya dia ngitung kita udah bikin brandnya, kita bikin tempatnya, dan kita udah ngunci kontraknya kan 2 tahun 3 tahun, ternyata oh harusnya longevity-nya lebih ditambah. Dari situ kita belajar, oke, kalau lu pengen bisnis atau pengen usaha F&B tunggal, lu gak bisa nyewa gitu kan. Lu gak bisa untuk tempat itu bukan punya lu, karena suatu waktu ketika di luar kontrak habis, lu bisa aja kehilangan tempat, dan tempat untuk bisnis F&B itu matters banget. Dari situlah gue ngerasa kayak suatu hari gue akan bikin prinsipil kopi lagi. Cuman sebelum gue bisa bikin prinsipil kopi ya gue bikinlah prinsipil ekonomi. Itulah kenapa namanya prinsipil ekonomi. Dan terakhir gue mau ngomong ke teman-teman, timer udah selesai, lanjut sisi berikutnya goblok. Siapa nulis ini? Aduh. Lu ada masalah apa Zep? Enggak gitu Pak. Karena terakhir ketika kalian beli buku ini, gue gak jamin kalian sukses, gue gak jamin kalian kaya, gue gak jamin kalian punya Ferrari atau McLaren. Gue gak jamin kalian juga pinter. Siapa aja kalian cuman pengen beli buku ini supaya story dan di story sama gue, I don't know. Tapi kalau layoutnya bagus pasti gue restoryin.
Apapun motif kalian, yang penting selama kalian membeli buku ini, kalian menguntungkan gue secara material, ya kan? Gue juga gak jamin kalian pintar, gak mungkin aja kalian beli buku ini dan gak ada faedahnya gitu. I don't know, tapi seenggaknya kalau kalian baca ini dengan benar, mau kalian di warkop, mau kalian di coffee shop, mau kalian lagi ngedate sama pacar kalian, mau kalian lagi ngobrol sama orang, mau kalian ngeliat konten media sosial, kalian bakal nyampe lah, itu sih. Itu aja dari gue, terima Beri kasih. tangan dulu. Stay dulu. Oke, ini masih sempat tanya jawab nggak? Enggak ya, kayaknya nggak sempat ya. Satu pertanyaan. Satu. Ya. Ayo boleh. Dua deh, boleh. Sama yang itu ya. Runner boleh yang depan dulu, satu. Siapin mic-nya, satu lagi yang di belakang situ. Ini gak ada yang komentar rambut gue. Nanti ya sesi komentar rambut Ferry habis tanya jawab. Ya boleh. Selamat sore Pak, perkenalkan. You hurt my feeling bro. Gue agak sensitif belakangannya. Ya, sore Bang. Gue pegang. Nggak perlu diganti. Seakan-akan gue gak sedih kalau itu diganti. It's okay. Perkenalkan nama saya Darren. Bang saya mau nanya, kan tadi dibilang kalau misalnya masalah di ekonomi di Indonesia, kadang istilahnya kan salah kan, karena seperti supply kita bilang penawaran, demand kita bilang pemerintahan. Nah menurut Bang Ferry ada rencana untuk mungkin mengajukan pergantian kurikulum, jadi di kurikulum SMA atau mungkin kuliah istilah tersebut pelan-pelan diganti atau mungkin sebatas dari buku ini saja atau seperti apa kira-kira rencana Bang Ferry? Oke, namanya siapa mas? Darren. Bagus dari- nih. Ekonomi, gokil. Gokil nih. Kita lihat nih. Mana yang lebih dagang, Kita lihat. Coki, masalah hidup gue udah banyak. Jangan lu tambah dengan isu-isu. Oke, Daryl dari? Jakarta. Oke, dari Jakarta. Kuliah, sekolah? Kuliah sekarang. Di? University of Sydney. Uh. Australia. Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan, Daryl. Oke, kalau kita berhitung secara ekonomi ya, kita berhitung cost benefit analisis ya, dan yang kita jadiin acuan itu soal margin dan profit. Tentu gue nggak akan memilih untuk mengubah kurikulum. Ya gue bilang aja yang lain salah nih, yang benar ini. Jadi kan gue untung. Kenapa sistem, gue ngasih solving atas sebuah problem. Kalau problemnya gue selesain secara menyeluruh gitu, buku gue nggak bisa jadi solver lagi dong. Tapi kan gue bukan manusia seperti itu ya. Artinya apa? Apakah gue pengen kurikulumnya berubah? Apakah gue pengen semua definisinya juga diganti? Bukan diganti, diperbaiki atau hal-hal yang jadi masalah selama ini ditanggulangi? Tentu gue ingin, dan untuk itulah perguruan tinggi Malaka nantinya dibuat. Salah satu perjuangan kita adalah mengubah tekstual yang seperti ini, yang sebenarnya kita sadar tentu based on riset ya dan empirical. Kalau ini jadi salah satu problem kenapa sebuah pengetahuan atau sebuah keilmuan tidak bisa terserap dengan maksimal dalam tempat yang berbeda dan kajian yang berbeda. Karena kalau gue sendiri yang sekarang ucuk-ucuk tiba-tiba rubah dong kurikulumnya, lu pakai ini sesuai dengan apa yang gue tulis di buku. Ya buku saya bisa nggak laku, satu saya bisa dipenjara juga ya kan. Karena melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu sih. Jadi dalam proses jangka panjang tentu kita mau semua buku juga mulai menerapkan kaedah yang sebenarnya. Tapi untuk menuju kaedah yang sebenarnya butuh proses panjang, butuh R&D, butuh perbaikan dan evaluasi. Gitu sih. Thank you Daryl. Ya, habis ini kita akan ada sesi foto dulu Fer sama tim yang tadi ngerjain yang disebutin Ya. sama Ferry. Untuk Vivin dan Mbak Tias boleh naik ke panggung. Vivin Batias boleh minta silakan naik props panggung. buku-bukunya dong guys.